Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo, ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi spesial untuk kalian kelas 5 yang saya banggakan. Oke anakku, kabar baik ya. Mudah-mudahan tetap sehat kalian dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran apapun, meskipun masih dalam menggunakan sistem daring karena masih mengantisipasi penularan COVID-19. Oke, untuk pelajaran TIK kali ini kita akan bahas melanjutkan pembelajaran yang lalu. Coba sebelumnya siapkan dulu modulnya. Kalian buka modul di halaman 7. Di halaman 7 tentang materinya pengolahan kata dengan menggunakan Microsoft Word. Kemudian pokok bahasanya adalah pemformatan teks dan sub pokok bahasanya adalah tabulasi dan indentasi. Tabulasi sempat dibahas pada saat kalian sebelum pelaksanaan BTS kemarin. Hanya sekedar mengingatkan aja bahwa kemarin latihannya adalah saat kalian membuat tabel terbuka dengan menggunakan tombol tab, kemudian loncat beberapa tepukan sehingga terbentuk satu tabel terbuka. Kita tinggalkan itu, sekarang kita bahas materi yang kedua yaitu tentang indentasi. Di halaman 7 tersebut ada pengertian indentasi. Apa sih indentasi itu? Indentasi adalah pengaturan batas penulisan teks dalam paragraf atau alinea. Jadi ada dua batas dalam kita menggunakan lembar kerja Microsoft Word. Yang pertama adalah batas halaman atau disebut dengan margin. Biasanya di atas ada ruler warnanya gelap ya. Ada gelap itu adalah batas halaman atau disebut dengan margin. Dan margin atas, kemudian margin bawah, margin kiri, margin kanan. Kemudian ada lagi kalau di dalam pengetikan disebut dengan batas penulisan atau batas pengetikan disebut dengan indentasi. Indentasi ada 4, di antara adalah first line indent, yaitu untuk mengatur jarak awal. Jadi ketika posisi awal paragraf, jadi indentasi adalah first line indent, yaitu untuk mengatur jarak atau posisi awal paragraf. Masih ingat ya, mungkin paragraf kalau kalian sempat membaca buku, barangkali buku fiksi, buku pelajaran, itu ada paragraf yang masuk, awal paragrafnya masuk. Nah, nanti paragraf berikutnya ikut masuk saat menekan enter, tidak perlu menekan tab lagi, maka kita gunakan namanya adalah first line indent. Contohnya gini, paragraf pertama masuk, diketik bla 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 dan seterusnya, kemudian turun ke bawah setelah pada akhir batas kanan, kemudian diketik lagi sampai selesai satu paragraf, kemudian menekan tombol enter. Saat menekan tombol itulah maka kursor akan lurus dengan batas yang itu dengan first line indent. Indentasi yang kedua adalah yang disebut dengan hanging indent. Hanging indent adalah ketika kita mengetik paragraf awal atau awal paragraf sampai dengan batas kanan maka akan turun. Nah, batas kanan setelah turun itulah batas awal kita akan memulai baris pertama setelah paragraf. Jadi baris keduanya, baris kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya mengikuti hanging indent. Dan berikutnya ada left indent, batas kiri. Batas kiri pengetikan itu mulai dari berapa senti atau berapa ketukan dari sebelah kiri. Dan ada disebut dengan right indent, adalah batas kanan. Sebelah kanan maksudnya ketika kita mengetik satu baris ke kanan, kemudian terus ke kanan, sampai di sana teks akan turun. Nah, itulah turunnya itu tergantung dari kita meletakkan indentasi kanan, right indent. Nah, untuk hari ini kita akan fokus dulu pada penggunaan first line indent. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah first line indent adalah ikon yang berfungsi untuk mengatur jarak atau mengatur posisi awal paragraf. Nah, bagaimana kita menggunakan posisi awal paragraf, posisi hanging indent, dan bagaimana kita mulai mana sih indentasi kanan, indentasi kiri, first line indent, hanging indent. Ada baiknya kita menuju ruang sebelah untuk belajar bersama-sama menggunakan perintah-perintah yang berhubungan dengan indentasi. Oke, kita mulai
ke ruang sebelah ya. Go, Kimon. Perintah indentasi berada di ruler bar. Yang ruler bar adalah ini, penggaris yang ada pada atas lembar kerja Microsoft Word. Barangkali ada yang tidak muncul ruler barnya, maka bisa kita atur melalui tab atau menu view. Di dalam menu view ada perintah-perintah ruler. Jika rulernya tidak tercentang atau tidak ada tanda checklist, maka ruler barnya tidak akan muncul. Maka untuk memunculkan ruler bar, maka gunakan tanda checklist pada perintah atau icon ruler. Oke, kembali pada perintah indentasi. Kita fokus pada first line indent. Yang dimaksud dengan first line indent adalah yang berada pada ujung atas, berada pada ruler bar. Kalau kita tunjuk, maka muncul tulisan first line indent. Fungsinya adalah untuk mengatur batas awal paragraf. Jadi suatu misal kalau kita akan membuat paragraf yang menjorok ke dalam, maka kita atur first line indentnya. Tujuannya agar nanti ketika kita masuk pada paragraf kedua, kita tidak perlu menekan tombol lain, sehingga hanya menekan tombol enter saja, maka paragraf kedua yang menjorok ke dalam sudah terbentuk. Sebagai contoh misalnya, kita buat suatu paragraf misalnya, pada era pandemi COVID-19, semua kegiatan diusahakan tidak dilakukan secara tatap muka langsung, sehingga dengan demikian penyebaran COVID-19 bisa ditekan semaksimal mungkin. Nah, ini adalah untuk paragraf yang pertama. Untuk paragraf berikutnya, kita tinggal tekan tombol enter saja. Kita beri titik, tekan tombol enter. Maka kursor secara otomatis sudah berada lurus dengan awal paragraf yang pertama. Kita mulai misalnya untuk paragraf kedua, untuk melakukan kegiatan tersebut, maka pembelajaran di sekolah menggunakan pembelajaran sistem daring atau dalam jaringan. Ini paragraf kedua sudah lurus. Enter lagi, untuk berikutnya sudah lurus dengan paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Nah, itu tadi untuk menggunakan indentasi. Jadi kalau kita ingin mengetik itu, atur dulu first line-nya di mana. Apakah paragrafnya masuk atau tidak. Kalau paragrafnya masuk, tinggal first line-nya digeser. Ya. Oke, untuk tugas sekarang kamu buka modulnya di halaman 8. Di latihan 4, di situ ada judulnya Computer Study Club dan seterusnya. Kemudian masih kita akan berhubungan dengan yang kemarin ya, dengan tabulasi, dengan left tab. Bisa ada contohnya nomor, kemudian ada tab berikutnya atau nomor titik 2. Nomor ketika kan jaraknya agak jauh, maka gunakan tab stop atau disebut dengan left tab. Nah, masuk pada berikutnya adalah yang kepada yang terhormat. Itu ada, coba kamu perhatikan. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu. Nah, mulai dari kepada yang terhormat itulah gunakan first line indent.
Pada saat kita menekan tombol enter, maka posisi kursornya akan turun sesuai dengan first line ini yang kita atur sebelumnya. Oke, kamu ketik itu ya, halaman 8 latihan 4. Fontnya persis seperti itu, cuma saran saya sebelum selesai jangan kamu memilih font dulu, ketik apa adanya dulu, posisinya tengahnya tengah, justify nanti urusan font size, font color nanti saja kalau sudah selesai. Lalu kalau sudah selesai semua, boleh kamu memilih fontnya persis seperti itu di halaman 8. Kalau Komputer Study Club itu menggunakan Comic New Roman, dan SDN bagi 2 menggunakan Arial Black dan seterusnya. Oke, untuk ketentuannya, untuk kop surat yang Komputer Study Club atau kepala surat, maksimal kalian boleh menggunakan ukuran 16, dan untuk isi suratnya maksimal kalian boleh menggunakan font size-nya 12 saja. Oke, paham ya? Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Kalau kesulitan silahkan tanyakan lewat grup. Ingat, jangan lewat chatting pribadi. Nanti yakin tidak akan saya balas kalau hanya lewat chatting pribadi. Pertanyaan-pertanyaan harus lewat di grup. Karena apa? Nanti kalau Pak Rudi tidak sempat menjawab, maka ada teman lain yang akan menjawabnya. Ya, dan jangan lupa ikuti video pembelajaran ini mulai dari awal sampai dengan akhir. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Selalu jaga kesehatan, patuhi standar protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.